kecuali kamu menyadarinya, bahwa sadarmu akan mengendalikan hidupmu, dan kamu akan menyebutnya sebagai takdir. Eksplorasi kita hari ini berpusat pada komentar-komentar tajam ini, memulai perjalanan ke dalam bayang-bayang, tempat yang sebagian besar dari kita coba hindari, tetapi yang penting untuk perkembangan kita sebagai individu. Mencapai kesadaran diri yang sejati dan pemberdayaan adalah tujuan utama dari eksplorasi ini, yang melampaui pemahaman diri yang biasa. Seorang pelopor di bidang psikoanalisis, Carl Gustav Jung memperkenalkan gagasan-gagasan yang secara fundamental mengubah cara kita melihat pikiran. Dia sebagian besar bertanggung jawab untuk mempopulerkan gagasan bayangan. Kata ini untuk bagian dari diri kita yang biasanya diabaikan atau terkubur. Sifat-sifat bawah sadar kita, keinginan, kenangan, dan kepribadian kita. Dalam kebutuhan universal, kita akan kelengkapan dan keaslian. Menghadapi sisi-sisi bayangan dari keberadaan kita adalah hal yang sangat penting. Meskipun kita cenderung meremehkan bayangan, sebenarnya ia mengandung kekayaan potensi kreatif, kesadaran diri yang mendalam, dan vitalitas. Dalam menanganinya, kita memulai perjalanan perbaikan diri yang autentik dan pengembangan yang komprehensif. Di titik balik dalam hidup saya memulai petualangan pribadi saya sendiri dengan kegelapan. Saya berjuang dengan kekosongan batin, sebuah ketidakcocokan antara pencapaian saya dan perasaan puas saya, bahkan ketika saya meraih kemenangan eksternal. Karena perselisihan ini, saya memulai perjalanan refleksi diri yang mendalam, yang akhirnya membawa saya kepada ajaran Carl Jung. Meskipun itu adalah jalan yang sulit, pelajaran yang saya pelajari mengubah hidup saya. Di balik kekhawatiran saya sendiri dan harapan orang lain, saya menemukan bagian dari diri saya yang telah lama tertidur. Saya berhasil melepaskan diri dari batasan yang saya buat sendiri, membentuk hubungan yang lebih tulus dengan orang-orang, dan menemukan panggilan sejati dalam hidup saya setelah saya akhirnya mengakui aspek-aspek laten ini. Ini adalah poin utama yang akan kami sampaikan hari ini. Jalan menuju penemuan diri dimulai dengan menghadapi diri kita yang tersembunyi. Ini tentang melihat bahwa bayangan kita, meskipun lahir dari kesengsaraan dan ketakutan, juga bisa menjadi sumber kekuatan, keaslian, dan janji yang belum terwujud. Tidak ada cara mudah untuk menyelesaikan petualangan ini. Ini adalah jalan berliku yang kaya akan kemungkinan untuk pengembangan. Ini rumit dan penuh dengan ujian dan penemuan. Kita juga akan menyelidiki esensi dari ide ini saat kita menjelajahi medan psikologis Jung. Konsekuensi dari mengabaikannya dan potensi yang mengubah hidup dari menghadapi dan menerimanya. Tujuan dari menerima sisi bayangan kita bukanlah untuk menghilangkan sisi bayangan tersebut atau mengejar kesempurnaan. Dunia batin kita perlu diselaraskan. Kemampuan kita untuk berempati dan memahami tumbuh, rentang emosi kita meluas, dan kepribadian kita diperkaya sebagai hasil dari proses ini. Integrasi ini memiliki berbagai macam manfaat. Beberapa contohnya termasuk peningkatan kesadaran diri dan hubungan yang lebih baik, serta peningkatan ketahanan emosional dan kebebasan untuk mengekspresikan kreativitas seseorang. Kehidupan yang lebih tulus, kaya, dan penuh bisa menjadi milik kita ketika kita menghadapi dan menerima sisi bayangan kita. Kami akan memandu Anda melalui tahap-tahap praktis untuk perjalanan ini dalam percakapan kita. Untuk membantu Anda menerima bayangan Anda, kita akan membahas latihan refleksi diri, pendekatan terapeutik, dan kisah sukses nyata. Apakah Anda baru memulai perjalanan penemuan diri Anda atau sudah mahir dalam teori-teori Jung? Percakapan kita pasti akan memberikan perspektif yang mendalam dan nasihat praktis. Jalan untuk menerima sisi bayangan kita, pada dasarnya, adalah jalan yang mengubah hidup. Ini melibatkan menerima dan mengintegrasikan setiap aspek dari siapa kita. Ini adalah cara untuk menjadi diri kita yang utuh dan multifaset daripada diri ideal yang kita bayangkan untuk diri kita sendiri. Ikuti aku saat kita menjelajahi kedalaman diri kita sendiri, mengungkap kekuatan tersembunyi kita, dan mengatasi ketakutan kita. Carl Gustav Jung, yang lahir di Swiss pada tahun 1905, menjadi tokoh utama dalam psikologi setelah membedakan dirinya dari rekan-rekannya. Teorinya akan sangat dipengaruhi oleh ketertarikan masa kecilnya pada filsafat dan spiritualitas. Sigmund Freud memiliki dampak yang mendalam pada karya awal Jung ketika dia berpraktik sebagai psikiater. Keyakinan khasnya, yang kemudian akan mempengaruhi psikologi kontemporer, membuatnya dengan cepat menyimpang dari jalur. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Jung terhadap bidang psikologi sangat besar.
Dia adalah seorang inovator yang membuka jalan baru dengan menggabungkan ide-ide dari agama, mitologi, dan filsafat ke dalam teorinya tentang pikiran, memperluas batas-batas pemikiran awal abad ke-20. Metode menyeluruhnya sangat inovatif, mengalihkan fokus dari sekadar mendiagnosis dan mengobati psikopatologi menuju pemahaman pikiran dalam segala kompleksitasnya. Pengalaman Jung sendiri menjadi titik awal untuk eksplorasinya tentang pikiran. Dia memiliki kehidupan batin yang kaya sebagai anak-anak karena dia introvert dan menghabiskan banyak waktu sendirian. Mimpi dan visi melimpah di alam batin ini, yang dia mulai kenali sebagai ekspresi dari alam bawah sadar. Dia meraih gelar kedokteran pada tahun 1902 dari Universitas Basel, setelah menjalani karir yang gigih dalam mengejar akademis. Meskipun karya awal Jung konsisten dengan psikoanalisis Freudian, ia mulai merumuskan keyakinan sendiri pada tahun 1912 yang menyebabkan perpisahan terkenal dengan Freud. Sebagian alasan perpecahan ini adalah karena Jung tidak sependapat dengan pandangan Freud bahwa seksualitas adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Dalam pandangan Jung, aspek spiritual dan budaya hanyalah dua dari banyak pengaruh yang lebih rumit pada pikiran manusia. Konsep-konsep psikologis kunci ditetapkan selama karir panjang dan produktif Jung sebagai penulis dan dosen. Aliran pemikiran yang ia dirikan, psikologi analitis, memiliki dampak yang bertahan lama pada pendekatan modern terhadap terapi, konseling, dan pengembangan diri. Konsep ketidaksadaran kolektif adalah titik balik bagi Jung. Ada lapisan yang lebih dalam yang dimiliki semua manusia, katanya, di luar ketidaksadaran unik kita. Semua pengalaman dan ingatan nenek moyang kita tersimpan dalam ketidaksadaran kolektif ini, yang mengandung simbol dan tema yang berlaku untuk semua orang. Tema-tema universal ini, yang dia sebut arketipe, mempengaruhi pikiran, tindakan, dan fantasi kita terlepas dari masyarakat kita atau perjalanan waktu. Dalam mimpi, sastra, seni, dan agama, arketipe, template bawaan dan universal untuk ide, dapat muncul. Jung mengidentifikasi beberapa arketipe penting, termasuk ibu, pahlawan, dan anima serta animus. Sepanjang pertumbuhan psikologis kita dan pemahaman tentang alam semesta, arketipe-arketipe ini berfungsi sebagai prinsip panduan, mewakili pola atau pengalaman manusia yang esensial. Saya pikir arketipe bayangan adalah yang paling relevan dengan apa yang kita bicarakan sekarang. Ini melambangkan bagian-bagian gelap dan tidak teridentifikasi dari jiwa seseorang yang ditolak oleh kesadaran ego. Insting, ketidakcukupan, ide-ide yang ditekan, keinginan, dan kelemahan adalah komponen yang umum. Dalam pandangan Jung, kunci untuk mencapai kesempurnaan psikologis adalah menghadapi dan mengintegrasikan sisi bayangan seseorang. Dia bersikeras bahwa sifat-sifat kita yang kurang diinginkan sama pentingnya dengan sifat-sifat kita yang lebih menarik dalam membentuk siapa kita. Jung melakukan lebih dari sekadar penelitian teoretis tentang ide-ide ini. Dalam praktik klinisnya, dia menerapkannya. Dia percaya bahwa dengan menyelami ketidaksadaran kolektif dan arketipe-arketipe ini, seseorang dapat memperoleh wawasan mendalam tentang pikiran seorang pasien, membantu mereka dalam perjalanan menuju individuasi dan aktualisasi. Salah satu konsep kunci dalam teori Jung adalah individuasi, yaitu penggabungan antara pikiran sadar dan tidak sadar untuk membentuk seseorang yang lebih utuh dan harmonis. Dalam pikiran, proses ini sepenuhnya tentang menggabungkan ide-ide yang tampaknya tidak kompatibel. Misalnya, ada diri sebagai keseluruhan yang terintegrasi, yang mencakup baik individu maupun konteks sosial yang lebih besar, serta sisi maskulin dan feminin. Jung mengembangkan banyak teknik psikologis kontemporer, seperti terapi seni dan analisis mimpi, dalam karya-karya besarnya. Dampaknya melampaui bidang psikologi, menyentuh seni, sastra, dan studi agama juga. Mengangkatnya ke status pemain utama di bidang psikologi. Tidak hanya kita dapat melihat fenomena budaya dan perilaku kelompok melalui prisma teori Jung, tetapi kita juga dapat melihat psikologi individu melalui teori-teori tersebut. Dengan menyelami aspek-aspek pikiran yang lebih mendalam ini, Jung mengungkapkan jalan-jalan baru untuk memahami sifat kita sendiri dan alam semesta secara keseluruhan. Tulisan beliau mendorong kita untuk merenungkan berbagai faktor yang membentuk keputusan, perilaku, dan peristiwa hidup kita. Psikologi analitis Carl Jung berputar di sekitar gagasan bayangan, yang mewakili sisi tersembunyi dan bayangan kita. Jung mengatakan bahwa sisi bayangan dari ego yang menyimpan semua harapan, impian, dan potensi kita yang belum terwujud.
Ini mewakili aspek-aspek dari diri kita yang lebih suka tidak kita ungkapkan, baik karena memalukan, bertentangan dengan citra diri ideal kita, atau terlalu menyakitkan untuk dihadapi secara langsung. Menurut Jung, pada tahun-tahun pembentukan kita, bayangan mulai terbentuk, dan itu adalah komponen penting dari jiwa manusia. Seiring kita dewasa dan menginternalisasi standar budaya, kita cenderung mengekang perilaku dan keinginan yang dianggap tidak diinginkan. Bawah sadar adalah tempat di mana bagian-bagian diri kita yang terkan akhirnya menumpuk menjadi diri kita yang tersembunyi. Ada hal-hal baik yang bisa muncul dari situ, serta hal-hal buruk yang sudah terjadi. Kutipan terkenal dari Jung berbunyi seperti ini. Setiap orang membawa bayangan dan semakin sedikit itu terwujud dalam kehidupan sadar individu, semakin hitam dan padat itu. Apa yang dimaksud dengan ini adalah bahwa diri bayangan kita, jika tidak diakui, dapat muncul dalam cara yang tidak selalu kita duga atau pahami. Dalam kehidupan sehari-hari kita, gagasan ini dapat mengambil beberapa bentuk. Yang paling umum adalah proyeksi. Menetapkan sifat, emosi, atau keinginan yang tidak diinginkan kepada orang lain adalah strategi perlindungan yang dikenal sebagai proyeksi. Misalnya, jika seseorang merasa kesal dengan keangkuhan orang lain, itu bisa jadi kualitas yang secara tidak sadar mereka coba sembunyikan dari diri mereka sendiri. Mimpi siang dan konstruksi imajinatif adalah mode ekspresi khas lainnya. Bayangan si pemimpi bisa mengambil bentuk netral gender dalam beberapa mimpi. Terkadang bertindak dengan cara atau menunjukkan karakteristik yang sama sekali bertentangan dengan siapa yang diketahui oleh pemimpi. Bagian-bagian rahasia dari pikiran kita mungkin bisa lebih dipahami dengan bantuan simbol-simbol mimpi ini. Reaksi emosional yang langsung, terutama yang tidak sebanding dengan keadaan, juga mengungkap sisi bayangan kita. Reaksi berlebihan terhadap gangguan kecil, misalnya, bisa jadi sisi bayangan yang muncul. Mengalami perasaan yang begitu kuat bisa menjadi indikasi adanya masalah tersembunyi atau yang belum terselesaikan di dalam diri kita. Penilaian moral kita juga mencerminkan hal ini. Kita cenderung melihat aspek-aspek orang lain yang paling menjijikan karena mereka mencerminkan bayangan kita sendiri. Menurut sesuatu yang dinyatakan Jung, kita mungkin belajar banyak tentang diri kita sendiri dari hal-hal yang mengganggu kita tentang orang lain. Ketika kita merasakan perasaan buruk terhadap orang lain, penting untuk merenungkan diri kita sendiri, seperti yang dikatakan pepatah ini. Dalam hubungan kita dengan orang lain, bayangan itu cukup penting. Ketidaksukaan atau kebencian yang tidak rasional dan tiba-tiba terhadap orang tertentu adalah salah satu gejala, biasanya karena orang-orang tersebut menunjukkan karakteristik yang secara bawah sadar kita coba hindari. Di sisi lain, orang-orang yang mewakili bagian dari diri kita yang belum sepenuhnya kita terima atau integrasikan mungkin menjadi objek ketertarikan kita yang penuh gairah dan tak terjelaskan. Menyadari dan menerima konsep ini dapat mengarah pada perkembangan yang signifikan pada tingkat individu. Diri yang lebih lengkap dan autentik mungkin terjadi ketika kita mengungkap dan menggabungkan fitur-fitur laten ini. Sebagai bagian dari pekerjaan bayangan, kita menyelami sisi-sisi bayangan ini, mencoba mencari tahu dari mana asalnya, dan mencari cara untuk menggabungkannya ke dalam kehidupan sadar kita. Kita lebih mampu berhubungan dengan orang lain dan mengalami lebih sedikit gejolak internal sebagai hasil dari integrasi ini. Penting untuk menyadari bahwa sisi bayangan ini tidak sepenuhnya buruk, meskipun namanya dan karakternya. Ini berisi rahasia terdalam dan tergelap kita, serta kemampuan laten kita, potensi yang belum tergali, dan impian yang belum terwujud. Diri bawah sadar seseorang bisa menjadi sumber kreativitas, meskipun mereka selalu menghargai logika dan mengabaikan usaha-usaha artistik. Kita diajak oleh gagasan Jung untuk menerima semua bagian dari kepribadian kita, termasuk bagian-bagian yang mungkin kita temukan sulit atau tidak menyenangkan. Dengan melakukan hal tersebut, kita membuka jalan untuk kesadaran diri yang lebih lengkap dan kompleks. Hidup yang lebih tulus dan memuaskan dapat dicapai melalui metode ini. Karena itu, membuka jalan bagi kita untuk menjadi diri sendiri dan menjalani hidup sepenuhnya. Apa yang terjadi ketika Anda memalingkan mata dari bayangan? Dampak dari mengabaikan dan menyangkal bagian-bagian bawah sadar dari kepribadian kita bisa sangat luas ketika berkaitan dengan pertumbuhan psikologis kita. Masalah kesehatan mental dan emosional seseorang bisa disebabkan oleh mengabaikan aspek diri ini.
mempengaruhi perilaku kita, hubungan antar pribadi, dan kesehatan secara umum. Hasil tentang kesehatan mental 1. Salah satu konsekuensi yang paling mencolok dari menyangkal kekurangan diri sendiri adalah kecenderungan untuk mengalihkan kekurangan tersebut kepada orang lain, yang dapat membebani hubungan. Ketika orang memproyeksikan perasaan mereka kepada orang lain, hal itu dapat menyebabkan masalah dalam hubungan mereka. Ketika kita gagal melihat kekurangan atau pekerjaan yang belum selesai pada diri kita sendiri, kita cenderung memproyeksikannya kepada orang lain, yang dapat menyebabkan kritik dan penilaian yang tidak adil. Ini menghambat kemampuan kita untuk memahami dan menyelesaikan masalah pribadi kita, serta membebani hubungan kita dengan orang lain. 2. Ketidakautentikan dan konflik internal. Ketika kita berjuang untuk mengungkap bagian-bagian tersembunyi dari kepribadian kita berisiko mengalami konflik internal. Sebagai akibat dari konflik batin ini, orang mungkin merasakan emosi ketidakautentikan, di mana mereka percaya bahwa tindak mereka tidak mencerminkan diri mereka yang sebenarnya. Tidak ada pencapaian luar atau pengakuan sosial yang dapat menyembuhkan ketidakseimbangan ini, yang pada gilirannya menyebabkan perasaan tidak bahagia dan tak terpenuhi yang meluas. Ketidakharmonisan dalam pikiran. Menurut pemikiran Jungian, harmoni mental adalah yang terpenting. Kecemasan, kesedihan, dan gangguan kepribadian dapat berkembang ketika area-area di pikiran kita yang tidak diobati mengganggu keseimbangan halus ini. Disonansi antara diri kita yang diakui dan yang tidak diakui adalah penyebab umum atau kontributor bagi banyak masalah kesehatan mental. Kemajuan dan perkembangan seseorang terhambat ketika faktor-faktor ini diabaikan. Kapasitas kita untuk penemuan diri dan aktualisasi diri berkurang ketika kita menekan aspek-aspek dari sifat kita. Karena pembatasan ini, hidup seseorang mungkin tampak kosong dan tidak berarti. Dalam dunia bisnis, orang seringkali gagal mempertimbangkan kemampuan bawaan mereka dan malah mengejar jalur yang lebih sesuai dengan persepsi diri mereka yang sadar. Seseorang mungkin, misalnya, berkembang dalam profesi analitis dan rasional sambil menekan kecintaan bawaan pada seni. Kurangnya minat dan kepuasan dari pekerjaan seseorang bisa disebabkan oleh penekanan ini. 2. Pola konflik dan ketidakpuasan adalah manifestasi dari dinamika interpersonal yang bekerja dalam hubungan-hubungan ini. Konflik internal seseorang dengan bagian-bagian dari kepribadiannya yang tidak diakui dapat terwujud dalam hubungan di mana mereka merasa disalahpahami atau tidak puas, yang mungkin tidak mereka sadari sebagai pola. Secara lebih pribadi, perasaan kesedihan yang tidak dapat dijelaskan adalah indikasi yang jelas dari dampaknya. Emosi-emosi ini biasanya berasal dari konflik antara diri kita yang sadar dan tidak sadar. Misalnya, jika seseorang mengalami ledakan kemarahan yang tidak dapat dijelaskan, itu bisa menjadi tanda perasaan ketidakadilan atau ketidakberdayaan yang tertekan. Kesehatan mental. Beban menjaga perpecahan internal ini kadang-kadang bisa mengambil bentuk fisik. Kesulitan kesehatan mental yang tidak teratasi seringkali dikaitkan dengan gejala fisik seperti kelelahan kronis, nyeri yang tidak dapat dijelaskan, dan penyakit terkait stres. Penyembuhan pada tingkat pribadi dan perbaikan hubungan kita keduanya difasilitasi oleh proses penemuan dan penerimaan aspek-aspek laten dari diri kita. Dengan masyarakat yang lebih seimbang, dengan melalui ini, kita dapat menemukan diri kita yang sebenarnya dan menjalani hidup yang benar-benar memuaskan. Kita akan membahas pengalaman yang mengubah hidup dalam menerima dan merangkul bagian-bagian diri kita ini di bagian-bagian berikutnya. Wawasan tentang proses transformasi pribadi dan saran praktis bagi siapa saja yang ingin memulai jalur penemuan diri dan kemajuan ini akan diberikan oleh penelitian ini. Mencapai kesehatan psikologis memerlukan penerimaan dan bahkan merayakan sisi bayangan kita. Ada sejumlah langkah kritis dalam proses ini, dan masing-masing menghadirkan serangkaian rintangan dan solusi tersendiri. 1. Tahap awal adalah merenungkan tindakan sendiri dengan jujur dan mencatat segala kekurangan. Untuk melakukan ini, kita harus mengakui bahwa ada bagian dari diri kita yang masih kita nafikan. Menanyakan diri kita pertanyaan-pertanyaan sulit dan bersikap terbuka terhadap jawabannya mungkin bisa membantu kita mengungkap aspek-aspek kepribadian kita yang mungkin telah kita kesampingkan. Setelah kita mengenali fitur-fitur ini, kita bisa melanjutkan untuk menyelidikinya. Metode seperti psikoterapi, meditasi, dan menulis jurnal dapat membantu dengan ini.
Tindakan dan keputusan kita telah dibentuk oleh bagian-bagian yang tertekan ini, dan kita ingin tahu mengapa. Langkah kritis berikutnya, setelah menyadari aspek-aspek kepribadian kita ini, adalah menerimanya. Ini memerlukan penerimaan mereka tanpa kritik sebagai aspek integral dari identitas kita. Ini tentang mengakui bahwa elemen-elemen ini, baik dan buruk, menambah kompleksitas kita. Hal terakhir yang harus dilakukan adalah memasukkan fitur-fitur ini ke dalam keberadaan yang sadar diri. Untuk melakukan ini, kita harus menemukan cara konstruktif untuk mengekspresikan dan mengintegrasikan aspek-aspek diri kita yang telah tertidur untuk beberapa waktu. Ini mungkin memerlukan menjelajahi wilayah yang belum dikenal dalam hal hobi, kebiasaan, atau interaksi sosial. Masalah dan hambatan. 1. Penolakan untuk belajar tentang diri sendiri. Mengatasi resistensi awal terhadap penemuan diri adalah salah satu rintangan utama. Menghadapi bagian-bagian diri kita yang telah lama ditekan bisa menjadi sumber ketidaknyamanan. Mengembangkan sikap tidak menghakimi terhadap diri sendiri sangat penting dalam situasi ini. Kemampuan untuk melihat ini sebagai sarana menuju pencerahan dan kepuasan pribadi. 2. Ketidakstabilan emosional. Kita mungkin mengalami perasaan intens seperti ketakutan, kemarahan, atau kesedihan saat kita menjelajahi bagian-bagian yang tidak dikenali ini. Mengalami perasaan ini adalah hal yang sangat normal. Seseorang harus belajar merasakan perasaan ini tanpa membiarkannya mengendalikan mereka. Keterampilan mindfulness dan grounding adalah dua praktik yang mungkin dapat membantu dalam regulasi emosi. 3. Tantangan dalam menerima. Ketika bagian-bagian ini bertentangan dengan prasangka kita tentang diri kita sendiri atau dengan standar masyarakat, menerima mereka bisa menjadi tantangan yang nyata. Penting untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung saat Anda melalui ini, baik itu dalam terapi, hubungan yang mendukung, atau kelompok dukungan diri. Seseorang dapat lebih mudah menerima diri mereka sendiri jika mereka ingat bahwa setiap orang itu unik dan bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan yang dapat dicapai. 4. Menambah rutinitas kehidupan sehari-hari. Terakhir, mungkin akan memakan waktu untuk menggabungkan elemen-elemen ini ke dalam rutinitas kami yang biasa. Ini bisa memerlukan penilaian ulang terhadap prinsip dan aspirasi seseorang, atau mengubah kebiasaan perilaku yang telah lama terbentuk. Kemampuan untuk bertahan melalui mencoba hal-hal baru. Ingatlah bahwa ini bukanlah proses. Kita mungkin mengalami kegagalan dan ketidakpastian di sepanjang jalan. Kita akan tumbuh dalam kesadaran diri dan keaslian dengan setiap langkah ke depan. Di jalan ini, kita belajar untuk menerima dan bahkan merayakan bagian-bagian tergelap dari diri kita, karena mereka adalah bagian berharga dari siapa kita dan membantu kita menjadi utuh. Menerima sisi bayangan diri Anda dan mencapai diri terbaik Anda memiliki keuntungan yang luar biasa. Menggabungkan sisi bayangan kita ke dalam diri kita yang utuh lebih dari sekadar menerima dan memeriksa diri kita sendiri. Ini adalah perjalanan yang mengubah hidup, yang membawa perbaikan diri yang signifikan dan kebahagiaan. Integrasi ini memberikan banyak keuntungan. Mari kita telusuri semuanya. Ketika kita menyatukan bagian-bagian diri kita ini, kita mengalami metamorfosis yang lengkap. Menyusun potongan puzzle adalah analogi yang baik untuk teknik ini. Kita berkembang menjadi diri yang lebih utuh dan lebih tulus ketika kita menerima dan menggunakan setiap aspek dari kepribadian kita. Ketika kita utuh, itu meningkatkan kesadaran diri kita, hubungan kita, kreativitas kita, ketahanan emosional kita, dan kesehatan umum kita antara hal lainnya. Tingkat kesadaran diri yang lebih tinggi. Pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri adalah salah satu keuntungan utamanya. Memahami identitas kita, motivasi kita, dan nilai-nilai kita sangat ditingkatkan ketika kita menyelami dan menerima setiap aspek dari keberadaan kita. Dengan pengetahuan ini di tangan, kita dapat menjalani hidup kita dengan lebih sengaja, membiarkan pilihan kita mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kehidupan yang lebih bermakna dan tulus adalah milik kita ketika kita melatih diri untuk lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Peningkatan hubungan. Ketika kita menggabungkan elemen-elemen ini, hubungan kita juga mendapatkan dorongan besar. Ketika kita belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri, kita lebih mampu berempati dan memahami pengalaman orang lain.
Saat kita berdamai dengan sifat kita yang rumit, kita belajar untuk mentolerir kerumitan pada orang lain. Memiliki pengetahuan ini memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang pada tingkat yang lebih dalam, berkomunikasi dengan lebih baik, dan memiliki interaksi yang lebih bermakna dengan mereka. Ekspresikan imajinasimu. Integrasi ini juga sangat bermanfaat bagi kreativitas. Aspek-aspek dari diri kita yang belum banyak dieksplorasi cenderung memiliki potensi kreatif yang paling besar. Menerima aspek-aspek ini memungkinkan kita untuk menggali sumber kreativitas dan inspirasi yang baru. Kami mengembangkan cara-cara baru untuk mengekspresikan diri. Apakah itu melalui melukis, menulis, bernyanyi, atau usaha kreatif lainnya. Baik kehidupan kita maupun dunia di sekitar kita diperbaiki oleh kebebasan kreatif ini. Kekuatan dan perkembangan dalam kehidupan emosional Anda. Membangun ketahanan emosional adalah tujuan lain dari proses integrasi. Ketika kita menerima dan merangkul sisi bayangan kita memiliki kemampuan untuk menghadapi emosi dan keadaan yang menantang dengan lebih anggun. Karena ketahanan kita mampu menghadapi rintangan hidup dengan anggun dan kuat. Selain itu, prosedur ini membantu dalam mengembangkan emosi seseorang. Repertoar emosional kita berkembang, memungkinkan kita untuk menjalani setiap momen dengan sepenuh hati dan keaslian diri kita yang paling sejati. Saya berharap Anda akan terjun ke dalam penemuan diri dan integrasi. Rutenya mungkin menantang kadang-kadang dan membutuhkan kejujuran serta keberanian, tetapi hasilnya sangat besar. Sepanjang perjalanan, kamu akan belajar hal-hal tentang dirimu yang sebelumnya tidak kamu sadari. Kesadaran diri yang lebih dalam dan lebih kompleks akan muncul dalam dirimu. Di atas segalanya, Anda akan mulai menjalani hidup yang lebih selaras dengan siapa diri Anda yang sebenarnya. Selalu ingat bahwa pengalamanmu benar-benar unik dan sangat pribadi. Karena berkembang dengan cara yang unik untuk setiap orang, tidak ada satu strategi yang benar untuk mengatasinya. Mempertahankan sikap terbuka, rasa ingin tahu, dan kasih sayang pada diri sendiri sangat penting saat Anda menjalani jalan ini. Dengan mengambil langkah yang mengubah hidup ini, Anda sedang memberikan dampak positif pada diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Kita memotivasi orang-orang di sekitar kita untuk mencapai potensi penuh mereka ketika kita memberikan contoh keunggulan untuk diri kita sendiri. Kita dapat membuat perbedaan di komunitas kita dan di masyarakat secara keseluruhan melalui proses pengembangan pribadi dan kemajuan kelompok ini. Mencapai kesempurnaan melalui transformasi dan integrasi. Inti dari apa yang disebut Carl Jung sebagai individuasi adalah proses mengintegrasikan aspek-aspek dari jiwa kita yang tidak diakui, yang lebih dari sekadar jalan penemuan diri. Tujuan dari perjalanan ini bukan sekadar pertumbuhan pribadi, melainkan untuk mencapai kesadaran diri yang sejati dan mendalam. Jung mengusulkan istilah individuasi untuk menggambarkan penggabungan aspek sadar dan tidak sadar dari identitas seseorang saat mereka tumbuh menjadi kesadaran diri, serta mencapai potensi penuh mereka. Mengintegrasikan diri sadar dan tidak sadar kita adalah proses psikologis yang melibatkan penggabungan aspek-aspek yang tampaknya bertentangan dari jiwa kita. Tujuan hidup menurut Jung adalah untuk berharmoni dengan alam, agar detak jantungmu berharmoni dengan alam semesta. Inti dari individuasi, seperti yang diungkapkan dalam kutipan ini, adalah menyelaraskan keberadaan batin seseorang dengan siklus-siklus besar keberadaan. Ini tentang menemukan cara untuk menyatukan semua aspek diri sendiri, sehingga hidup bisa lebih seimbang dan harmonis. Menjadi individu tidak berarti harus puas dengan versi diri yang sempurna. Dengan melakukan hal tersebut, kita menjadi lebih mengenal dan mencintai diri kita sendiri secara lebih utuh dalam segala kompleksitas kita. Metode ini membantu kita merasa utuh dan tulus, yang pada gilirannya memungkinkan kita menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai inti kita. Dalam perjalanan menuju aktualisasi diri, integrasi itu penting. Mengintegrasikan sifat-sifat kepribadian kita yang sebelumnya tidak terungkap ke dalam kehidupan sadar kita, melibatkan pengenalan, pemahaman, dan penerimaan terhadapnya. Tidak akan ada akhir untuk integrasi ini. Sebaliknya, ini adalah prosedur berkelanjutan untuk perbaikan. Pandangan, sikap, dan persepsi kita sering berubah seiring dengan kita menggabungkan berbagai elemen. Kita mungkin menemukan hal-hal yang benar-benar membuat kita bersemangat. Mungkin kita akan menemukan bahwa kita perlu memikirkan kembali jalan yang telah kita lalui dalam hidup. Menjadi lebih selaras dengan diri kita yang sejati pasti melibatkan perkembangan semacam ini.
Mengatasi dikotomi internal adalah bagian penting dari proses ini. Menurut Jung, ada kutub-kutub yang berlawanan, maskulin dan feminin, logis dan irasional, terang dan gelap, dalam setiap pikiran manusia. Sebagai seorang individu, Anda harus menemukan cara untuk menyatukan ide-ide yang tampaknya tidak kompatibel ini, dengan mengakui bahwa mereka sebenarnya saling melengkapi daripada saling menolak. Ketika kita bisa menyisihkan perbedaan kita dan bekerja sama, kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, baik di dalam maupun di luar. Karena ini, kita mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih dewasa dan adaptif. Untuk memparafrase Jung, membuat kegelapan menjadi sadar lebih penting daripada membayangkan sosok cahaya untuk mencapai pencerahan. Pentingnya mengenali dan menggabungkan semua aspek keberadaan kita ditekankan oleh frasa ini. Segalanya, termasuk hal-hal yang lebih baik tidak kita ungkapkan. Hidup sesuai dengan diri sendiri adalah tujuan akhir dari perjalanan yang mengubah hidup ini. Ketika kita menjalani hidup dengan autentik, kita menunjukkan kepada dunia siapa kita sebenarnya, dengan menjadi tulus dan tanpa filter dalam segala hal yang kita lakukan. Kunci untuk kehidupan yang lebih kaya dan bermakna adalah membuat keputusan dan mengambil tindakan yang selaras dengan siapa kita sebenarnya. Setiap orang memiliki jalur unik mereka sendiri menuju keaslian dan kesempurnaan. Pertemuan individu kita membentuknya, prinsip dan tujuan. Namun, dasarnya tetap sama, menyambut seluruh aspek dari keberadaan kita dan bekerja menuju keadaan harmoni yang sempurna. Sebuah perspektif filosofis tentang penggabungan bayangan. Nietzsche dan pelukan total yang mencakup diri sendiri. Pemahaman kita tentang integrasi diri sangat dipengaruhi oleh filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Terutama relevan adalah gagasannya tentang Übermensch, yang sering dikenal sebagai Overman. Seseorang yang telah mengembangkan seperangkat nilai mereka sendiri terpisah dari moralitas yang diterima adalah Übermensch, menurut Nietzsche. Pencerahan ini bukan tentang mengabaikan pedoman moral, melainkan tentang menerima dan memahami semua kekuatan yang bekerja di dalam diri sendiri, bahkan yang terstigma secara sosial. Karakter kompleks manusia adalah sesuatu yang filosofi Nietzsche meminta kita hadapi secara langsung dan terima. Menyadari dan menerima ambiguitas ini menurutnya sangat penting untuk mencapai kehebatan karakter yang sejati. Dia yang berjuang melawan monster harus berhati-hati agar tidak menjadi monster itu sendiri, adalah pernyataan terkenalnya. Jika kamu menatap dalam-dalam ke jurang, jurang itu akan menatap balik, menggambarkan konsep menghadapi sisi bayangan kita dengan detail yang menawan. Dalam melakukannya, kita tidak boleh kehilangan pandangan tentang siapa kita sebenarnya. Ini adalah peringatan sekaligus undangan. Pencarian identitas sejati menurut Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard menawarkan sudut pandang penting tambahan tentang integrasi diri. Dia umumnya dianggap sebagai filsuf eksistensialis pertama. Jalan untuk mengintegrasikan diri yang tidak diakui sangat terkait erat dengan fokusnya pada tanggung jawab pribadi, pilihan, dan penciptaan makna. Menurut Kierkegaard, mengenal diri sendiri adalah kunci untuk penemuan diri yang sejati. Includes parts that we could be tempted to conceal or disregard. Dalam pandangannya, ketidakoutentikan adalah hasil dari orang-orang yang mengorbankan diri mereka yang sebenarnya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Mengenali dan menerima sifat asli seseorang, termasuk aspek-aspek yang kurang menarik, adalah menurut Kierkegaard prasyarat untuk keaslian diri yang sejati. Untuk menjalani hidup yang sesuai dengan diri sejati seseorang, dia menyarankan untuk selalu mengajukan pertanyaan penting kepada diri sendiri dan mengevaluasi kembali nilai-nilai, keyakinan, dan keputusan seseorang. Ideologi Timur yang merangkul harmoni dan dualitas. Mengintegrasikan identitas diri sendiri adalah tema sentral dalam filosofi Timur, terutama Taoisme dan Buddhisme. Ide yin dan yang dalam Taoisme mewakili harmoni antara polaritas, seperti gelap dan terang, lembut dan kuat, atau diam dan aktif. Diri yang tidak diakui dapat diintegrasikan menggunakan prinsip ini, di mana mencapai keseimbangan antara sifat karakter kita yang berbeda adalah tujuan utamanya. Buddhisme menyediakan konsep keseimbangan yang serupa melalui penekanan pada jalan tengah. Ini mempromosikan jalan tengah, jauh dari kedua ekstrem pengorbanan diri dan kesenangan diri. Salah satu cara melihat ideologi ini adalah bahwa ia mendorong penerimaan dan pengintegrasian semua bagian dari diri Anda. Dengan cara ini, kita dapat menghindari menyerah atau menolak aspek manapun dari keadaan mental kita.
Sebuah visi yang beragam tentang jalan menuju integrasi diri ditawarkan oleh ide-ide filosofis ini. Mereka membantu kita menerima seluruh spektrum kepribadian kita dan memberi kita kerangka untuk memahami kerumitan proses ini. Apa artinya menjadi orang yang sepenuhnya sadar dan tulus dapat dipahami dengan lebih baik dari salah satu sudut pandang ini? Jalan menuju integrasi diri dapat lebih dipahami ketika dilihat melalui lensa tradisi intelektual ini. Tidak hanya mereka membantu kita memahami proses rumit ini, tetapi mereka juga menunjukkan kepada kita bagaimana menerima seluruh spektrum kepribadian kita. Penting untuk merenungkan perjalanan signifikan yang telah kita lakukan saat kita menutup eksplorasi ini. Sebuah eksplorasi dari pikiran dan perasaan terdalam kita. Pada awalnya, kami memperkenalkan Carl Jung, seorang raksasa dalam sejarah psikologi yang teorinya yang inovatif telah menerangi jalan untuk memahami pikiran. Idenya untuk menyatukan diri kita yang tersembunyi memberikan cetak biru untuk perbaikan diri yang signifikan. Kami terjun langsung ke dalam topik ini, menyelidiki bagaimana bagian-bagian diri kita yang tak terlihat, bahkan yang kita labeli negatif, merupakan bagian integral dari siapa kita. Kami berbicara tentang bagaimana mengabaikan aspek-aspek ini dapat menyebabkan krisis kesehatan mental, masalah hubungan, dan perkembangan yang terhambat. Selanjutnya, kami memulai perjalanan penemuan diri dan integrasi, sebuah pengalaman yang benar-benar mengubah. Perjalanan ini memerlukan introspeksi, pemahaman, penerimaan, dan penggabungan. Hidup yang lebih tulus dan damai adalah hasil akhir dari setiap tahap yang memiliki tantangannya sendiri. Kami melihat semua cara integrasi ini baik untuk Anda. Ketahanan emosional, hubungan yang lebih baik, kesadaran diri yang lebih tinggi, dan ekspresi kreativitas yang lebih bebas. Semua keuntungan ini menyoroti potensi yang mengubah hidup dari menerima diri kita sepenuhnya. Untuk membantu kita memahami seluk-beluk jiwa manusia, kita merujuk pada karya-karya para filsuf masa lalu dan masa kini. Kerangka yang lebih luas untuk debat kami ditawarkan oleh wawasan mereka. Menyoroti fakta bahwa pencarian untuk integrasi diri dan keaslian ini selalu relevan dan berlaku untuk semua orang. Ada lebih banyak hal dalam perjalanan ini daripada sekadar penyelidikan filosofis atau psikologis. Yang satu itu sangat dekat di hati saya. Kita semua memiliki potensi untuk perkembangan dan perubahan pribadi yang luar biasa. Kita dapat menjalani hidup yang lebih tulus, memuaskan, dan selaras dengan potensi sebenarnya jika kita memulai perjalanan penemuan diri dan integrasi ini. Integrasi adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis. Kejujuran, dedikasi, dan keberanian diperlukan untuk perjalanan ini. Ini menantang kita untuk melihat ke dalam, menghadapi ketakutan dan ketidakamanan kita, dan menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kompleksitas kita. Sebagai penonton, saya harap Anda akan memikirkan perjalanan Anda sendiri. Lihat ke dalam diri dan lihat bagian-bagian dari dirimu yang mungkin telah kamu abaikan atau lupakan. Sadari bahwa kemampuan dan bakat yang belum terrealisasi berada di sudut-sudut tersembunyi ini. Jalan menuju perbaikan bukanlah satu-satunya yang mengarah pada integrasi aspek-aspek ini. Pemberdayaan dan penemuan diri menantimu dalam perjalanan ini. Usahakan untuk merenungkan hidupmu dan dunia di dalamnya dengan pikiran terbuka dan semangat yang murah hati. Ingatlah bahwa kamu tidak melakukan perjalanan ini sendirian. Temukan ketenangan dengan berbicara dengan orang lain, berkonsultasi dengan ahli, atau mendalami kekayaan literatur di bidang seperti filsafat dan psikologi. Ingatlah bahwa kamu sedang mengambil langkah kecil menuju kehidupan yang lebih tulus dan memuaskan dengan setiap langkah yang kamu ambil untuk mengintegrasikan dirimu yang utuh saat kamu memulai petualangan ini. Meskipun bukan jalan yang mudah, semua usaha itu sangat berharga. Sambutlah petualangan dengan pikiran dan semangat terbuka, dan bersiaplah untuk mengungkap dunia yang penuh warna dan kaya potensi di dalamnya. Ketika kamu belajar untuk melihat ke dalam, impianmu akan terbentuk dengan jelas. Seorang outsider adalah seseorang yang membangunkan siapapun yang melihat ke dalam. Carl Jung pernah berkata bahwa cara terbaik untuk menemukan tempat baru adalah dengan melihat ke dalam, pada keragaman dan kekayaan keberadaan kita sendiri, daripada mencari lanskap baru. Peluklah yang tidak diketahui dengan keberanian dan rasa ingin tahu. Ketika kamu menerima dirimu sepenuhnya, dengan segala kekuranganmu, kamu akan menemukan bahwa hidup menjadi indah dan kaya dengan cara yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Jalan menuju aktualisasi diri dimulai di sini,
bukan hanya untuk perbaikan diri. Menjelajahi selari kewenangan set kita dan menemukan esensinya yang menakjubkan.